Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini adalah pertemuan ke-6 dari mata kuliah pengantar ilmu manajemen. Di sini pada pertemuan 6 ini saya ingin membahas tentang dasar-dasar pengorganisasian. Nah, di sini saya ingin bicara tentang namanya desain dan struktur organisasi. Yang pertama dari sisi struktur organisasi, ini bisa dikatakan bahwa struktur organisasi adalah suatu kerangka kerja formal suatu organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan itu dibagi-bagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan. Ini adalah pengertian dari struktur organisasi. Jadi struktur organisasi itu adalah bagaimana pekerjaan itu dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang yang namanya elemen dari struktur organisasi. Nah, bicara struktur organisasi, ada 6 elemen yang harus diperhatikan, terutama oleh para manajer ketika hendak mendesain yang namanya struktur organisasi. Yang pertama adalah spesialisasi pekerjaan. Sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi itu dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan yang spesifik atau tersendiri. Yang kedua, ada yang namanya departementisasi. Nah, ini menjadi dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan secara bersama-sama. Nah, departementisasi ini adalah dapat berupa proses, bisa produk, bisa berdasarkan geografi ataupun berdasarkan pelanggan. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya rantai komando. Adanya suatu garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon yang paling bawah. Dan juga menjelaskan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa. Di samping itu juga tentunya ada yang namanya yang keempat adalah rentang kendali. Ini adalah jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang atasan atau manajer secara efektif dan efisien. Nah, elemen yang kelima adalah sentralisasi dan desentralisasi. Nah, sentralisasi ini mengacu pada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan ini terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Nah, sedangkan desentralisasi adalah kebalikan daripada sentralisasi. Nah, kemudian yang keenam adalah formalisasi, yaitu sejauh mana pekerjaan-pekerjaan itu yang ada di dalam organisasi itu dibakukan. Nah, kemudian selain bicara tentang elemen dari struktur organisasi, kita juga bicara komponen struktur organisasi. Nah, pertama dari aspek kompleksitas ini merujuk kepada tingkatan diferensiasi yang ada di dalam suatu organisasi. Nah, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan di dalam hierarki organisasi, serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebut tersebar secara geografis. Yang kedua adalah diferensiasi horizontal. Nah, ini merujuk pada tingkat diferensiasi antara unit-unit yang berdasarkan orientasi para anggotanya, berdasarkan sifat dari tugas yang mereka laksanakan dan juga pendidikan dan pelatihan yang mereka peroleh. Kemudian ada lagi yang kalau ada yang tadi ada horizontal, ada namanya diferensiasi vertikal. Nah, ini tingkat-tingkatannya mulai dari top manajemen sampai tingkat hierarki terbawah, di mana makin besar pula antara tingkat yang teratas sampai terbawah adanya distorsi dalam komunikasi. Nah, tentunya ini biasanya perlu pengorganisasian dalam rangka untuk pengambilan keputusan, karena biasanya di sini makin sulit bagi top manager untuk mengawasi kegiatan sampai dengan tingkat bawahan. Yang keempat adalah diferensiasi spasial. Nah, ini merujuk pada tingkat sejauh mana lokasi kantor, pabrik dan personalia dari suatu organisasi secara geografis. Nah, kemudian ada lagi namanya formalitas. Tingkat sejauh mana sebuah organisasi itu menyandarkan dirinya pada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku para pegawainya. Nah,
Sebagian organisasi yang terstruktur pada garis yang lebih mekanistis ini biasanya ada beberapa faktor yang diidentifikasi menjadi penyebab atau penentu dari suatu struktur organisasi. Yang pertama adalah strategi. Nah, di sini struktur organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasarannya. Nah, karena sasaran diturunkan dari strategi organisasi, maka harus ada struktur yang jelas, ya. Jadi struktur ini harus mengikuti strategi. Organisasi ada strategi, nah strukturnya dibuat. Nah, struktur ini harus mengikuti strategi, ya. Jadi struktur juga perlu dimodifikasikan sesuai dengan strategi yang dilakukan atau dibuat. Nah, kemudian ukuran organisasi. Jadi terdapat banyak bukti ya yang mendukung ide bahwa ukuran suatu organisasi secara signifikan ini mempengaruhi struktur. Contoh organisasi yang besar, dia mempekerjakan 2.000 orang atau lebih. Nah, cenderung dia punya spesialisasi, departementalisasi, kemudian ada nama tingkatan-tingkatan ya, dan ada aturan-aturan yang dimana ini mengatur seluruh struktur organisasi yang besar tersebut ya. Nah, kemudian selain itu saya juga ingin menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan desain organisasi secara umum dalam kaitan dengan struktur organisasi. Ada yang disebutnya dengan struktur sederhana. Nah, ini biasanya strukturnya dia untuk organisasi yang kecil. Kemudian ada lagi yang disebut dengan birokrasi. Nah, ini tentunya strukturnya yang besar, yang contoh adalah pemerintah ya. Nah, kemudian ada lagi struktur yang bersifat matrik. Ya, ini struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan juga menggabungkan antara departementalisasi antara fungsional dan produk. Nah, contohnya di agen periklanan, perusahaan penerbangan dan lain-lain. Nah, kemudian hal lain yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan namanya desain organisasi. Nah, ini tentunya kalau kita ingin mendesain organisasi, ini banyak model dari desain organisasi. Yang pertama seperti model mekanistis, di mana dicirikan oleh departementalisasi yang luas, formalisasi yang tinggi. Kemudian ada lagi yang model organik, ya, yang sebuah struktur yang rata, yang menggunakan tim lintas hierarki dan lintas fungsi. Kemudian ada namanya model piramid. Ini persis seperti struktur yang ada dalam piramid ya. Kemudian ada lagi yang namanya model horizontal. Nah, ini adalah berbagai model yang terkait dengan desain atau struktur suatu organisasi. Nah, ke depan tren yang berkembang dari organisasi adalah tren organisasi yang rantai komando yang menjadi lebih pendek ya. Tren ke depan adalah kemudian adanya cross fungsional, kemudian namanya span of controlnya menjadi lebih lebar, lebih banyak juga pendegasan dan pemberdayaan, dan juga adanya desentralisasi di mana kewenangan itu disebar dalam kaitan untuk pengambilan keputusan. Nah, juga banyak hal yang terkait dengan model dari struktur organisasi di masa depan yang sekarang ini seperti kita ketahui adalah globally connected. Jadi walaupun timnya kecil tapi dia sudah terkoneksi secara global. Dan kemudian ada namanya connected workforce. Nah, ini organisasi masa depan ini nanti memiliki tenaga kerja yang mampu berhubungan kapan saja di mana saja melalui suatu komunikasi yang luar biasa. Ada konvergensi dengan perangkat yang terhubung, misalnya seperti laptop, gadget, smartphone, wearable device dan lain-lain ya. Nah, itu yang terkait dengan struktur organisasi di depan. Bisa juga di situ ada yang namanya struktur yang nanti berkembang semakin jauh ya, di mana seseorang dalam perusahaan yang kecil ini dia bisa membuat suatu tindakan yang sangat besar ya, act like small company tapi dia melakukan hal yang besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.